Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, saatnya kini kita ikuti Muzakarah Ramadan yang disiarkan secara langsung di lokasi Muzakarah hari ini, yaitu di Hotel Holiday Resort Senggigi Lombok. Dan hari ini kajian kita akan bersama Profesor Dr. Fahru Rozi Dahlan QH MH. Assalamualaikum Pak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Healing ceritanya nih di pinggir pantai dengan suara deburan ombak, terkait dengan tema kita sore hari ini Pak Tuan Guru, menjaga kesehatan mental dan emosional selama bulan Ramadan. Ngena sekali ini buat presenternya dan juga kru-krunya. Dan mungkin untuk pendengar di Nusa Tenggara Barat juga di tengah kehidupan yang seperti sekarang ini, udah masuk akhir zaman kayaknya ya Pak Tuan Guru. Betul, akhir zaman. Baik, untuk sebagai opening, silakan Pak Tuan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqi la madaqat ila wa farajahallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 Mataram dimanapun berada, saimin saimat rahimakumullah. Hari ini kita berada di tempat yang sangat indah, menenangkan, pinggir pantai di Hotel Holiday Resort. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiyah, nikmat iman, Islam, ihsan, sehingga kita dapat menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala sembari kita menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tema Muzakarah Ramadan kita kali ini sangat menarik, yaitu menjaga kesehatan mental dan emosional selama bulan suci Ramadan. Tabarukan wa tafaulan, saya mengawali muzakarah ini dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan bagaimana kita bisa menjaga emosional kita selama bulan suci Ramadan. Rasulullah bersabda, "Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih, was-siyamu junnatun, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'imun. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk. Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi." Rawahul Bukhari. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana kita giat menjaga emosional kita di saat bulan suci Ramadan. Rasulullah bersabda, semua amal ibadah anak manusia diperuntukkan untuk diri anak manusia itu sendiri, diperuntukkan untuk manusia, kecuali pahala puasa. Allah tegas mengatakan bahwa pahala puasa untukku dan saya yang akan berikan balasan terhadap pahala puasa. Beliau katakan puasa itu adalah perisai, puasa adalah filter, puasa adalah benteng bagi kehidupan setiap manusia. Apabila di hari puasa salah seorang di antara kita, maka tidak boleh berkata-kata yang kotor, tidak boleh saling membentak. Untuk menjaga emosional saat kita berpuasa, maka jangan berkata-kata yang kotor dan jangan saling membentak. Dan apabila ada orang yang mencaci makimu, maka hendaklah engkau berkata, "Inni shaim." Maaf, saya tidak meladeni saudara, saya sedang berpuasa. Itu akan bisa menyebabkan meredam emosi. Rasulullah katakan, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadi," demi jiwa raga Muhammad berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Mulut orang yang berpuasa, bau mulut orang yang berpuasa lebih indah, lebih harum dari bau kasturi. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan, dua keutamaan. Kebahagiaan itu adalah kebahagiaan di saat dia berbuka dan kebahagiaan dia saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini, para pendengar RRI rahimakumullah dan pemirsa channel YouTube RRI yang saya muliakan, ada tips yang dihadirkan oleh ulama
terhadap kita sekalian dalam rangka menjaga ya emosional kita, kesehatan mental kita di dalam berpuasa. Yang pertama adalah husnun niyah. Kita hadirkan niat nawaitu yang baik, maka akan mengontrol kesehatan kita. Niat yang baik akan berimplikasi kepada pemikiran yang baik. Pemikiran yang baik akan berimplikasi kepada lambung perut yang baik, yang sehat. Itulah implikasi di dalam menjaga emosional kita di saat berpuasa, diawali dengan husnun niyah, niat yang baik. Itu sebabnya rukun puasa itu adalah niyah, tabyitun niyah, menghadirkan niat pada malam hari. Tujuannya apa? Untuk menjaga emosional, kesehatan mental kita selama menjalankan ibadah puasa di siang hari. Ini yang pertama, tips yang pertama dalam rangka menjaga kesehatan mental kita di bulan suci Ramadan. Yang kedua, al-isti'anah billah bis-sabri was-salah. Kita tetap minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar hati, pikiran, ragawi kita itu terkontrol. Kita terus bermohon minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kesehatan mental kita terjaga. Kita tetap minta bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bis-sabri, dengan menjaga, menahan ya amarah kita. Kemudian bis-shalah, ya kita gunakan mediasi salat dalam rangka menenteramkan ragawi, ya rohani, psikis kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata ulama at-tanzimu al-amali wa an-nasyat. Kita mencoba mengatur regulasi kerja kita. Volume kerja kita atur. Kenapa? Karena kita berada dalam suasana puasa. Maka tidak mungkin kita bisa memporsil tenaga kita dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang bisa menghadirkan emosional kita, emosi kita stabil. Maka perlu ada pengaturan pola kerja selama bulan suci Ramadan. Yang keempat adalah dawamul hubbi 'alal amalil khair. Kita memiliki kecintaan terhadap pekerjaan kita yang baik. Kita senang baca Quran, senang tadarus, senang taraweh, ya, senang silaturahim, senang berbagi. Itu adalah bagian dari cara kita menjaga emosional dan kesehatan mental kita selama bulan suci Ramadan. Yang kelima adalah ad-dawamu ala husnizan. Kita terus menjaga positive thinking kita, berpikir yang baik, berpikir yang positif. Kenapa? Karena itu pikiran itu sangat menentukan kesehatan mental kita. Maka orang yang selalu berhusnudzan, orang yang selalu berpikir positif, maka berimplikasi kepada kesehatan psikis yang baik. Maka kita terus perbanyak husnudzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kata ulama adalah al-ihsan wal istifadah ma'al kharin. Selalu memberikan kebermanfaatan kepada orang lain, mengambil manfaat, mengambil faedah dengan memberikan kebanyakan kebaikan kepada orang lain. Di saat kita berpuasa, kita berbagi takjil, berbagi iftar seperti yang dilakukan oleh RRI Mataram dan hotel holiday resort. Ini bagian dari healing kesehatan mental kita dalam rangka upaya al-istihsan wal istifadah ma'al akharin. Itu sebabnya dalam puasa Ramadan ada namanya kewajiban zakatul fitrah agar keseimbangan mental dan emosional dan kesehatan kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, al-iksar bisyukri ala ni'amillahi ta'ala la siyama ni'matis sihhati wal afiyah. Memperbanyak kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Emosi, kesehatan mental harus diawali dengan memperbanyak syukur atas segala karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, al-istiraha wa raha lil jismi wal badan ala tamamiha. Perlu kita mengatur ritme istirahat agar kesehatan fisik kita terjaga, mental kita terjaga, perlu istirahat yang secukupnya. Itu tips untuk menjaga keseimbangan mental dan kesehatan. Yang ke-9, as-silah al-matina ma'al arham wal aqarib bil asyail muhimmah. Kita terus menjalin silaturahim dengan keluarga, tetangga, sahabat, kerabat. Agar apa? Biasa saat kita ketemu dengan teman, kita senyum, kita ketawa, kita healing di tempat yang bagus ini, kita santai di pesisir pantai. Itu bagian dari menyenangkan hati Mbak Nana, ya. Kalau kita berada di pantai tenang sekali, hutang piutang menjadi lupa ya Mbak Nana ya. Nah itu maksudnya kita kesehatan mental itu penting.
Yang terakhir yang ke-10, ad-du'a wal munajat 'ala Allah. Kita terus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap kita diberikan kesehatan mental, kesehatan psikis, kesehatan fisik oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu tips yang mulia dari para ulama kita, para cendekia kita agar kita tetap sehat walafiat sepanjang masa, sepanjang zaman. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, komplit sekali 10 tips ini 10 ya Pak Tuan Guru, dan rasanya tidak susah untuk dilaksanakan. Bahkan sebagian dari kita, sebagian besar umat muslim ini rata-rata sudah melakukannya ya. Tinggal ya Istiqomah. istiqomah, jangan lempang-lempo istilahnya, Betul, timbul tinggal tenggelam. istiqomah. Baik pendengar, saatnya kini kami undang Anda untuk berinteraksi langsung bersama Tuan Guru sore hari ini, Profesor Dr. Fahru Rozi Dahlan QH MH, yang nanti akan siap melayani pertanyaan dari masyarakat pendengar di seluruh Nusa Tenggara Barat yang bisa dilayangkan melalui dua line telepon kami di 0818-02056000 atau di 0370646521. Atau Anda bisa berkomentar di kanal YouTube RRI Mataram Official. Sudah ada penelpon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, dengan siapa niki Bapak? Ini dengan Pak Raden. Pak Raden. Gedor niki dari KLU. Oh, Pak Raden. Nggih, sila Pak Raden. Yang mudah-mudahan doakan doa dan harapan tiang terhadap Tuan Guru Amin. dan pemandu acara. Mudah-mudahan sehat selalu dan Amin, amin. selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga Amin. kita bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada ini pertanyaan ini untuk Tuan Guru. Kita bertanya masalah tanggung jawab seorang imam. Tanggung jawab kita sebagai imam itu gimana? Itu. Tanggung jawab imam ya. Lebih spesifik ini imam sholat. Mudah-mudahan sekali lagi sehat dan selalu sehat bersama keluarga di samping. Baik, Begitu, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami buka 3 penelpon, 1 penanya ya dari line telepon kami, silakan. Sudah ada yang terhubung. Sambil menanti kami akan coba ke YouTube channel RRI Mataram Official. Ini sudah banyak, tapi sudah masuk penelpon ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Yang di KLU Mbak Priana. Dengan siapa Mbak? Boleh dikasih tahu namanya? Siapa? Nanti Mbak Kinanti, silakan pertanyaannya. ya. Assalamualaikum Bapak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, bolehkah kita menjawab azan ketika kita sedang berwudu? Itu aja. Ketika sedang apa Mbak? Ya, Ketika sedang? berwudu. Oh, berwudu. Nggih, baik. Terima kasih Mbak Kinanti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tuan Guru, satu lagi dari YouTube channel RRI Mataram. Kita coba pilih pertanyaan dari Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Prof, bagaimana hukum zakat yang disyaratkan seperti yang terjadi saat ini? Para buruh tani masyarakat agar zakatnya untuknya begitu. Baik. Ke Pak Raden Gedor dulu, tanggung jawab seorang imam. Ya, terima kasih pemirsa dan pendengar RRI yang setia. Selalu dapat nih Pak Raden ini masuk di Rajin ya. Rajin sekali. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Amin, SWT. amin, amin. Pertanyaannya memang agak general ya. Tanggung jawab imam. Apakah imam sholat atau pemimpin secara umum? Pertama, tanggung jawab imam secara umum adalah memastikan kesehatan, kesejahteraan untuk rakyatnya. Pemimpin menghadirkan keadilan, pemimpin menghadirkan kesetaraan, baik ya dalam segala aspek. Pemimpin menghadirkan kenyamanan untuk rakyat. Pemimpin menghadirkan kecerdasan untuk rakyat. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 dan tentu Undang-Undang dan Pancasila. Ya, ini tugas imam secara umum.
Imam secara khusus dalam aspek imam di rumah tangga. Suami ya berkewajiban untuk menjaga, memelihara, mengayomi keluarganya. Ya, pimpinan di instansi berkewajiban untuk menjaga ya, ritme kerja yang menyenangkan dan berkeadilan. Imam sholat lebih khusus lagi, lebih spesifik, berkewajiban untuk bertanggung jawab atas sahnya sholat makmum. Saking beratnya kewajiban imam, imam itu didahulukan orang yang paling faqih, orang yang paling paham tentang agama, orang yang paling tua, orang yang paling berilmu, dan tentu orang yang adil. Itu syarat tanggung jawab imam. Tanggung jawab imam dunia dan akhirat. Ya, itu ya Pak Raden. Untuk Pak Raden berat memang tanggung jawab untuk jadi imam. Berat. Karena imam itu salah imam, makmum ikut salah semua. Waduh, Nah, kita juga harus hati-hati milih harus imam hati-hati sholat juga ya. milih imam sholat. Pemimpin juga harus hati-hati kita memilih. Betul, Ya. baik. Untuk Mbak Kinanti. Mbak Kina boleh menjawab azan saat Saat sedang wudhu. berwudu, boleh saja. Boleh. Ya, karena saat berwudu itu karena menjawab azan itu sunnah. Baik suci maupun tidak suci kita boleh menjawab azan. Kalau lagi sholat Ya. Pak. Lagi Tuan Guru? sholat kan kita lagi baca bacaan sholat. Ah, Ya, jadi fokus ke bacaan sholat saja. baik. Ya, itu makin nanti intinya boleh. Boleh ya. Jangankan ini mau berwudu, dalam keadaan junub pun boleh menjawab Oh, azan. Boleh. Oke. Dengan niat qasad zikir. Nah, itu zikrullah. baik, untuk yang di YouTube channel Mas Ardian. Ya, zakat yang disyaratkan. Ya, zakat itu memang di dalam Al-Quran disebut dengan asnafus samaniyah. Ada golongan 8 yang wajib menerima zakat. Allah menyusun, memberikan urutan tertib untuk diberikan zakat fitrah. Zakat itu, ya, nama shadaqatul lil fuqara. Pertama fakir, yang tidak punya apa-apa, itu dahulukan dulu. Dahulukan fakir yang miskin, papa yang prasejahtera lah istilah ya dinas sosial sekarang. Jadi itu dahulukan dulu untuk diberikan zakat fitrahnya atau zakat malnya. Baru kedua al-masakin. Masakin dia punya penghasilan tapi tidak cukup. Kurang. Kurang. Serba kurang ya. Jadi itu dahulukan dulu lil fuqara wal masakin. Kemudian baru rentetan ketiga Ibnu Sabil, orang perjalanan menuju jalan Allah, kemudian amil, kemudian baru ya, orang yang berutang, ya, Abil Sabil dan seterusnya sampai ke 8 asnaf itu. Intinya ukuran zakat yang disyariatkan itu memang sudah jelas, ya, 3,5 kilo. Ini untuk fitrah ya. Fitrah. Tuan Guru. Sedangkan kalau harta mal sesuai dengan nisab dan haulnya, ya, sesuai dengan takar ukurannya. Tapi dalam konteks zakat fitrah kita dahulukan dulu keluarga yang fakir dan miskin, baru ke asnaf yang lain. Demikian ya, Pak Astri. Baik, mudah-mudahan jelas untuk Mas Ardian ya. Silakan bagi penanya berikutnya di line telepon kami di 0818 02056000. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikecilkan volume radionya Pak atau menjauh dari monitor Anda? Dengan siapa di mana? Dengan Pak. Halo, Iya, sila Pak, dengan siapa? dengan Pak Didi KLU. Pak Didi. Pak Didi. Iya. Pak Dedi di KLU. Sila Pak Dedi, pertanyaannya. Pertanyaannya begini Pak, begini. Halo? Ya, sila Pak Dedi, kita sudah menyimak. Ya, karena sinyalnya di sini nih kurang ini Pak Tuan Guru. Nggih, Iya, sila iya. Pak, pertanyaannya langsung. Yang kita Baik, nampaknya agak kurang bagus sinyal Kurang Pak Dedi. sinyal. Nanti boleh disambung kembali Pak Dedi. Kita beralih ke pendengar selanjutnya, silakan. Di line telepon 0370646521 jika ada yang sudah terhubung. Ini ada pertanyaan menarik juga Pak Tuan Guru terkait dengan tema kita. Dari Pembayun Muda. Izin bertanya Pak Tuan Guru, walaupun sudah berhusnun niyah, minta pertolongan Allah mengatur
volume kerja dan lain-lain seperti yang disampaikan Pak Tuan Guru tadi katanya, tapi kok tetap aja emosi yang muncul ke permukaan. Ini kira-kira kenapa Pak Tuan Guru? Baik, yang di telepon ada? Halo? Baik, dua penanya Niki Pak Tuan Guru. Oh tadi Pak Dedi terputus ya. Terputus. Kita ke Pak Pembayun Niki. Ya, di channel YouTube RRI dari Pak Pembayun Muda, ini berarti anak muda ini. Anak muda Nah, ini masih generasi Z, ya. Kalau dia tua kan tadi bilang pembayun tua gitu. Jadi pembayun muda. Nggih. Tips tadi itu adalah strategi untuk menjaga emosi. Rasulullah SAW memberikan tips di saat kita emosi. Jika kau marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Karena itu akan mengerem emosi Anda. Jika saat duduk Anda masih marah, berbaringlah. Jika masih berbaring Anda masih marah, tinggalkan tempat itu. Oh baik. Itu cara Rasulullah dalam konteks untuk menghindarkan diri dalam emosi. Maka kalau ada misalnya tanda kutip ada perkalian antara A dan B, suami istri misalnya kan, ada cekcok. Ya, kalau memang kondisi berdiri duduk, kalau enggak tidur aja. Kalau enggak pegang tasbih aja, biarin aja istri marah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu tips yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi Waduh, wasallam. biasanya istri kalau didiemin tuh makin marah Pak Tuan Guru. Ya pakai subhanallah sambil mendengar Pakai gitu. subhanallah Sambil ya. mendengar. Baik, Itu baik. tips Rasulullah loh. Jadi mungkin dalam teori psikologi juga sangat menentukan emosi itu adalah pergerakan ragawi itu bisa mengurangi emosi. Oh oke. Jadi kalau kita diem stuck gitu ngeladenin Dan debat. itu tambah marah, tambah emosi. Oke. Maka hindari tempat emosi itu, maka kita akan sekonyong-konyong emosi dia akan hilang. Itu tip dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ini datangnya langsung dari Iya, Rasulullah dari Sallallahu alaihi Rasulullah. wasallam ya. Jadi insya Allah ini tips yang sangat jitu kalau diterapkan. Diterapkan, Nggih. betul. Baik, silakan kami buka kembali layanan telepon kami di 081802056000 atau di 0370646521. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, dengan siapa di mana Bapak? Morgan ini Pak Guru. Saya ajar dulu waktu masih kecil. Pak Guru. Ya, silakan pertanyaannya. Betul sudah belajar waktu masih kecil. Terus katanya Islam baru masuk itu tangguh-tangguh dan pemberani dia katanya. Terus apa nama itu? Tapi kenapa sekarang kita dipecundangi sama itu yang Holocaust itu, sisa-sisa dari Hitler itu, Pak Guru. Kasihan kita tadinya itu. Kita cuma saja pada Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak kurang jelas Iya, pertanyaannya Pak Tuan Guru, tapi Pak Tuan Guru sampun tangkap. Tapi kita tidak bisa emosi dengan Pertanyaan tadi ini itu ya. Kita harus tahan. Ya, Ya. betul. Kita harus tarik nafas, Pak Tuan Guru. Karena kita Ubah nggak- posisi nggak nih. posisi, karena kita tidak paham apa yang ditanyakan. Karena sinyal juga. Kan? Betul. Kita lanjut ke penanya berikutnya kalau begitu. Sila. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, dengan siapa Bapak? Dengan Pak Marisa. Pak Marisa. Marisa. Sila Pak Marisa, napi yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Begini pertanyaan saya. Masalah sholat subuh berjamaah. Makmumnya ada yang ikut kunut, ada yang tidak. Nah itu bagaimana hukumnya yang tidak mau ikut itu, Pak Guru. Jelas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marisa matur tampiasi atas pertanyaannya. Penelpon berikutnya sebelum dijawab oleh Pak Tuan Guru. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Ini dengan Pak Asrul di Lombok Timur. Pak Abdul. Asrul. Asrul. Ya, Nggih, sila Pak Asrul.
Nah, pertanyaan saya begini Pak Tuan Guru, apa boleh sholat di masjid itu tapi di sampingnya ada kubur ini? Di mana-mana di pesantren juga ada kuburnya, tanahnya sama dengan masjid itu. Apakah ada dengar ini ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh? Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marisah, ini terkait juga pertanyaannya dengan Bi Janah yang ada di rumah nih, menanya lewat kanal YouTube RRI, katanya masih dalam pembahasan doa kunut. Kalau kita lupa baca doa kunut, gimana hukumnya Pak Tuan Guru? Terima kasih sebelumnya. Baik. Ya, terima kasih, ini pertanyaan yang bagus dan menarik dari pendengar RRI yang setia. Pertama, salat subuh berjamaah. Salat subuh adalah salah satu di antara kewajiban salat yang paling berat dilaksanakan. Salat subuh dan salat asar. Seringkali orang terlena di salat subuh dan salat asar. Nah, dalam salat subuh ada khusus, yaitu ada kunut. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu kunut dilaksanakan saat sholat subuh. Beda hal dengan mazhab-mazhab yang lain yang tidak menganjurkan kunut saat sholat subuh. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang kunut dan tidak kunut sah sholatnya? Jawabannya adalah sah. Mau kunut, tidak kunut, sholatnya sah. Sholat jamaahnya sah. Misalnya saya jadi imam, menggunakan kunut, Allahumma hdini fiman hadaytu afina fiman hadaytu, seterusnya. Sementara makmum tidak mengangkat tangan, tidak mengatakan, tidak kunut. Berarti dia makmum, itu sah sholatnya. Yang berdosa adalah yang tidak sholat subuh. Nah, Yang itu tidur gitu. yang tidur, yang tidak sholat subuh. Jangan persoalan kunut tidak kunut, yang kita persoalkan yang tidak sholat. Nah, itu sekarang yang tidak sholat subuh yang kita pertanyakan. Kalau persoalan kunut tidak kunut, itu persoalan boleh dan tidak boleh dilaksanakan. Baik. Ya, itu berarti sah sholatnya. Ya. Baik. Kemudian dari Pak Asrul di Lotim, la tusallu alal qabri, nas hadisnya, jangan kau sholat di atas kuburan. Di atasnya. Di atas kuburan. La taj'alu buyutakum biro, jangan kau jadikan rumahmu jadi kuburan. Nas-nas hadis ini jangan dipahami dengan letterlek, tekstual gitu. Harus dilihat dalam konteks realitas sosial masyarakat. Apa yang dibolehkan? Kalau sholat berjamaah, sholat wajib di masjid yang kiri, kanan, samping, depan ada masjid, ada kuburan, tidak ada persoalan. Ya, yang ada persoalan adalah apabila sholat di atas kuburan. Nah, itu yang dipersoalkan. Kalau di kiri kanan ada kubur, biasanya kan jamaah kita ada masjid, kemudian di sampingnya ada kuburan umum, kuburan umum. Itu boleh, tidak mengganggu keabsahan, keabdolan sholat. Yang tidak boleh itu apabila ada kuburan di dalam masjid. Kan di situ lingkaran masjid. Baik. Ya, kecuali kalau Masjid Nabawi itu bukan, kan ada kubur Rasulullah itu, tapi itu bukan masjid, di luar masjid, ya itu Baik. harus dipahami. Jelas Pak Asrul yang ada di Lotim tadi. Ya, ada jenah, apa tadi yang lupa kunut. Sama, lupa Doa kunut. kunut. Ini satu lagi sekalian yang pembahasan kunut Pak Tuan Guru. Siti Maryam juga menanyakan apa hukum membaca doa kunut niki? Hukum membaca doa kunut itu sama dengan kunut itu sendiri, sunnah ya. Jadi membaca doa kunut itu ada doa kunut yang minta hidayah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Kemudian doa untuk tolak bala. Mau doa apa saja doa kunutnya itu silakan. Kalau bacaan yang nggak hafal boleh. Nggak hafal baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, silakan. Cuma Baik. jangan baca doa yang lain. Allah janibna syaiton. Ya, itu lain hal tempatnya. Beda Baik. tempatnya itu ya. Ini banyak pertanyaan tentang kunut ya. Baik, sila pendengar kami undang kembali Anda bergabung di dua line telepon kami di 081802056000, sekali lagi di 0370646521, atau Anda bisa berkomentar di kanal YouTube RRI Mataram Official. Halo, assalamualaikum.
Baik, terputus. Kita ke penanya yang ada di kanal YouTube. Pak Tuan Guru, ini terkait dengan tema kita hari ini, menjaga kesehatan mental dan emosional selama bulan suci Ramadan. Tapi ada penelpon dulu. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Pak Nursah. Pak Nursah. Baik, di Dasan Gundul. Pak Priana ini ya. Nggih, Pak Nursah. Ya, saya mau tanyakan masalah bahasa sasak dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Arab bersedekah, kalau bahasa sasak mengendengan. Tapi perbedaan ini, saya mengendengan atau saya tendengan atau minta sedekah. Baik, Pak Nursah. Terima kasih atas pertanyaannya, nggih. Senang dengar Pak Nursah sehat, berarti sore hari bisa bergabung. Di YouTube channel kami ini ada penanya dari Tarofu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini dari Asir dari Sesele. Oh baik, sudah ada penelpon. Pak Asir, saya tahan dulu pertanyaan Anda. Kita baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ini dengan Pak Junaidi di Sukaraja, Pari Timur. Pak Junaidi Sukaraja. Ya. Sila Pak Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terkait dengan masalah ini khusus untuk berhusnuzon kepada Allah. Dan kepada manusia. Kalau kepada Allah mudah. Tapi kalau berhusnuzon selalu Mohon maaf Pak Junaidi, putus-putus Pak Junaidi. kita berhusnuzon kepada sesama itu benar-benar. Baik, mohon maaf Pak Junaidi, agak kurang jelas pertanyaannya, Nggih. Kita ke YouTube channel dulu, mohon ditahan. Yang di telepon kita layani yang di YouTube channel. Yang dari Sesele Barat Kubur. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan mental pada saat kondisi ekonomi yang sulit saat ini pada bulan Ramadan? Satu lagi dari Kreatif Media, izin bertanya, sakit yang dikatakan masuk dalam konteks boleh tidak berpuasa dan bagaimana dikatakan orang yang tidak mampu? Mohon izin Niki Abah Tuan Guru, katanya. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus dari Ta'aruf Channel. Ekonomi melanda kita. Cara yang paling jitu adalah bersabar, menahan amarah dan emosi. Bersabar, tips yang pertama untuk bisa mengatasi persoalan hati. Kemudian yang kedua, tetap laksanakan ikhtiar. Ikhtiar untuk mencari solusi terhadap himpitan ekonomi. Terus kita jalin silaturahim, network dengan tetangga, keluarga, sahabat yang mungkin bisa membantu kita. Jangan lupa hablum minallah wa hablum minan nas. Silatul arham, silaturahim menjadi penentu kita dalam mengatasi krisis ekonomi. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Betul. Kita makhluk sosial, membutuhkan teman, membutuhkan sahabat, membutuhkan kerabat. Maka berbaik-baiklah dengan keluarga, dengan tetangga, dengan sahabat, agar di saat kita menghadapi kesulitan, mereka mau membantu kita dengan kebaikan yang telah kita hadirkan kepada mereka. Masya Allah. Itu baik. yang penting. Dan- Kemudian sakit. Sakit itu ada dua kategori. Sakit yang pertama al-maradul ladzi yurja bur'uhu. Sakit yang kemungkinan bisa sembuh. Kalau orang yang puasa kemudian dia sakit dan sakitnya bisa dimungkinkan untuk sembuh, maka dia wajib qadha puasanya nanti. Sedangkan kalau al-maradul ladzi la yurja bur'uh, penyakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, maka dia cukup dipidyahkan saja. Atau orang tua yang jompo, orang tua tidak bisa berpuasa, maka dia dicukupkan dengan pidyahkan saja, tidak dikodokkan, tidak mengkodok puasanya. Itu kategori sakit. Kalau hanya sakit digigit nyamuk, Pusing sakit gitu. pusing, pilek, itu masih bisa ditahan, ya.
Oke, itu persoalan sakit. Baik, Ya. kategori yang orang tidak mampu itu Kategori orang tidak mampu itu adalah orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan pokok. Itu namanya orang tidak mampu. Ya, fakir miskin itu tidak mampu. Kenapa? Karena misalnya punya uang 50.000, sementara kebutuhannya 200. Itu namanya orang tidak mampu. Tidak mampu, ya. Padahal 200 itu pokok. Baik, kalau di bawah dari itu berarti itu kurang mampu. Kurang mampu. Iya, baik. Itu logika berpikirnya. Baik. Terima Tadi kasih. dari Pak Nursah itu masalah bahasa sasar. Betul. Nah, itu kalau Iya. sedekah bahasa Arabnya katanya, terus kalau bahasa Indonesianya Sedekah itu bahasa sasar. Oh, justru bahasa Sasak. Bahasa Arabnya as-sadaqah. Oh, pakai kalau sod. pengendeng itu katanya tadi berebeng. Ngendeng, gitu. berebeng, ngicanin, itu Nggih. bahasa halusnya. Apa bedanya? Ya beda sebutan. Beda sebutan aja ya, aktivitasnya Iya, sama. aktivitasnya sama, karena memberikan sedekah itu ada sedekah maliyah, sedekah yang sifatnya materi, ada juga sedekah ya, ada mulmal yang tidak berbentuk materi, imateri. Mana bentuk sedekah yang imateri, yang tidak berbentuk materi? Senyum. Senyum, Ya ya. itu sedekah itu. Makanya nanti kalau ada kotak amal, ya kalau ada kotak Senyum amal, aja senyumin kalau aja. ada duit, Karena ya. senyum adalah sedekah gitu kan. Mantep ini Pak Tuan Guru, ada Iya, pilihan iya, berarti ada ya. pilihan. Jangan bilang kalau nggak punya duit nggak bisa sodako. Bayangkan Mbak Nana, kalau misalnya pulang ke rumah, suami nggak senyum, gimana perasaannya? Gedek lah, kesel. Sakitnya tuh di sini. Maka senyum adalah sedekah. Kok Pak Tuan Guru ini dari tadi tahu aja ya. Iya. Padahal nggak curhat loh saya Pak Tuan Guru ya. Baik, berarti nanti kalau sampai rumah kita sama-sama semua senyum. Anak senyum. Apalagi bulan Ramadan, Apalagi Gi. senyum, apalagi senyumnya THR-nya banyak kan, wah. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah Ini senyumnya. bagian dari tips juga menjaga kondisi kesehatan mental ya mental dan dan emosional emosional. juga. Alhamdulillah. Baik Pak Tuan Guru, sebelum kita menuju kesimpulan dari kebersamaan kita sore hari ini, kita akan simak dulu pendukung acara Muzakarah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Said Ghazali LCMA, Ketua Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengajak para muzaki dan dermawan untuk berzakat, berimpak dan bersedekah melalui Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Basnas, lembaga pilihan pertama pembayar zakat dan lembaga utama menyejahterakan umat. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti acara Muzakarah Ramadan melalui Pro 1 RRI Mataram. Semoga dapat meningkatkan kualitas keimanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, akhirnya kita tiba juga di ujung kebersamaan kita sore hari ini. Kita akan dengarkan kesimpulan dari tema kita menjaga kesehatan mental dan emosional selama bulan suci Ramadan. Silakan Pak Tuan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah SWT. Saya mengambil kesimpulan dari muzakarah kita hari ini, mengutip pendapat Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau, kitab Ihya Ulumuddin. Orang yang baik, orang yang tenang dalam hidupnya itu apabila dia mampu menjaga 3 hal. Pertama adalah dia bisa menjaga pikirannya. Apabila pikirannya selalu pada energi positif, maka akan menghadirkan energi yang positif. Yang kedua, orang yang bisa menjaga hati. Orang yang selalu bisa menjaga hati, hati yang terlalu dihiasi dengan sifat syukur terhadap pemberian Allah. Syukur terhadap karunia yang Allah berikan kepada dirinya. Baik nikmat itu kecil, nikmat besar, selalu terucap, terrefleksi dalam wujud syukur dengan ucapan Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah orang yang bahagia, orang yang tenang, orang yang bisa menjaga emosionalnya. Yang ketiga adalah orang yang mampu menjaga arkan, menjaga tubuhnya, menjaga fisiknya dari hal-hal yang menyebabkan fisiknya terluka, fisiknya tidak sehat. Maka 3 anggota ini yang menjadi penentu orang bisa mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tuan Guru atas kehadirannya membersamai pendengar kita di seluruh Nusa Tenggara Barat. Jauh-jauh juga sudah berkenan hadir di tengah kesibukan Pak Tuan Guru yang masyarakat NTB sudah tahu.
padatnya luar biasa dari kampus langsung hadir di Holiday Resort Lombok ini Pak Tuan Guru, guna sama-sama kita mengkaji agama untuk meningkatkan keimanan kita, nggih, Pak Tuan Guru. Baik, terima kasih Pak Tuan Guru, selamat melanjutkan aktivitas dan selamat nanti waktu berbuka puasa. Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, demikian kebersamaan kita di Muzakarah Ramadan 1445 Hijriah hari ini, hari tanggal 20 Maret 2024 di hari ke-9 Ramadan 1445 Hijriah, tentang kajian kita menjaga kesehatan mental dan emosional selama bulan suci Ramadan yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahru Rozi Dahlan QH MH. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan kini saatnya kami kembali ke studio. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikian telah kita ikuti Muzakarah Ramadan Live on Location, disiarkan langsung dari Hotel Holiday Resort Lombok. Sampai jumpa.